Welcome back to my YouTube channel Yuk Belajar Bersama Panji. Sebelum lanjut ke topik kita hari ini, jangan lupa ya untuk di subscribe, like, and comment. And semangat belajar. Yo yo yo, semangat belajar sahabat Panji. Hai, kita jumpa lagi nih. Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungannya ya. Panji mau nanya dulu nih, gimana semangatnya hari ini? Semangat kan? Harus dong, harus selalu semangat. Kenapa Panji nanyain soal semangat? Karena ini ada hubungannya dengan pembahasan kita kali ini, yaitu bagaimana caranya biar kita selalu semangat dan termotivasi. Nah, melihat keadaan yang sekarang ini ya, dengan keadaan sulit ya, kita harus selalu semangat. Nah, selalu termotivasi memang sangat diperlukan dalam semua kegiatan. Bisa kita saat di sekolah, di rumah, di tempat kerja, dan dimanapun kita berada. So, penasaran kan gimana pembahasannya? Yuk kita belajar sama-sama, and let's check it out. Motivasi atau motivation dalam bahasa Inggris, atau istilah kerennya itu adalah motivation ya. Nah, saya mau menjelaskan dulu nih, apa sih itu motivasi? Nah, motivasi seperti yang terlihat di screen ya, bahwa semua hal yang menimbulkan dorongan atau semangat dalam diri seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Jadi ingat ya, ini adalah semua hal yang mendorong atau menyemangati kita untuk mengerjakan sesuatu. Yang kedua adalah, kita lihat poin kedua, yaitu dengan adanya dorongan ini, dengan adanya motivasi ini, kita akan menjadi lebih semangat, lebih giat, dan memiliki rasa antusias yang tinggi untuk mencapai hasil yang maksimal. Jadi dari dua topik ini, dari dua pembahasan ini, kita benar-benar sudah bisa melihat betapa pentingnya itu yang namanya motivasi. Jadi sekarang udah tahu nih apa itu motivation atau motivasi. Yuk kita lebih lanjut untuk membahas lebih detail lagi. Sekarang kita lanjut nih ke fungsi atau guna dari motivasi tersebut. Tentu bertanya-tanya dong, sudah tahu maknanya, sudah tahu artinya apa itu motivasi. Sekarang kita maju ke fungsi dari motivasi tersebut. Yang pertama adalah merupakan pendorong manusia untuk membuat. Jadi ini sebagai penggerak, jadi pendorong atau penggerak. Yang kedua adalah menentukan arah tujuan yang hendak dicapai, karena dilakukan sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan. Jadi merupakan, ini bisa dengan adanya motivasi itu akan menentukan arah tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, fungsinya adalah untuk menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan tindakan apa saja yang harus dilakukan atau yang relevan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi secara singkatnya ada tiga di sini. Yang pertama adalah sebagai penggerak atau pendorong, yang kedua sebagai penentu arah tujuan, yang ketiga adalah untuk menyeleksi perbuatan atau tindakan yang akan kita lakukan. Berikut ini adalah fakta yang saya jadikan latar belakang kenapa saya mengambil topik ini. Pada kenyataannya adalah bahwa hilangnya motivasi adalah sesuatu hal yang lumrah dan bisa terjadi pada setiap orang. Nah, ini bisa terjadi ke siapa saja. Even saya pun sendiri sering kadang juga mengalami yang namanya kehilangan motivasi, jadi kurang bersemangat. Yang kedua, yaitu tidak ada motivasi akan menurunkan kualitas hidup dan kerja. Ya sangat jelas ya. Tanpa ada motivasi kita atau semangat, kita akan menjadi loyo, jadi kualitas hidup dan kerja kita pun akan menurun. Yang selanjutnya adalah, ini faktanya bahwa banyak orang yang cuma sekedar menunggu untuk bisa mendapatkan motivasi lagi. Nah, ini yang paling bahaya ya. Jadinya karena kita tahu seberapa pentingnya yaitu motivasi, maka instead of menunggu atau sekedar menunggu yang namanya miracle atau keberuntungan, mending kita mempelajari apa nih yang bisa kita lakukan untuk bisa membangkitkan
motivasi kita lagi. Jadi berikutnya akan ada beberapa tips-tips yang bisa kita lakukan untuk bisa tetap termotivasi dan semangat menjalani hari-hari, bisa itu di sekolah, di tempat kerja, di rumah, atau dimanapun kita berada. Tips untuk selalu termotivasi. Nah, sebelum kita lanjut nih ke tips-tips apa nih yang bisa kita lakukan agar bisa selalu termotivasi, yuk kita flashback dulu, kita lihat dulu hal penting tentang motivasi. Nah, ada satu hal yang paling identik dengan motivasi atau motivation, yaitu tujuan atau goal. Sekali lagi, tujuan atau goal. Kita akan punya motivasi kalau kita punya tujuan. Jadilah person with purpose atau orang yang punya tujuan atau goal dalam hidup. Itu kuncinya. Kesimpulannya adalah hal pertama yang harus kita punya kalau mau termotivasi dan semangat adalah creating your goal atau buat tujuan hidup kita dulu. Tips yang pertama yaitu adalah benefit for me, yaitu keuntungan untuk saya atau manfaat yang saya dapat. Nah, yang pertama adalah fokus pada manfaat yang akan kita dapat setelah melakukan hal tersebut. Yang kedua, memikirkan manfaatnya akan membantu untuk mendapatkan semangat. Nah, penjelasannya adalah daripada kita hanya terlalu fokus pada cara mencapai tujuan, lebih bagus kita juga fokus pada manfaat apa yang akan kita dapat setelah melakukan perbuatan atau tindakan tersebut. Contohnya, misalkan my goal is saya punya karir yang sukses di hospitality business. Nah, yang menjadi dorongan saya yang terbesar adalah yang pertama adalah manfaatnya. Yang pertama yaitu I can make my family proud of me. Kayak my wife, my kids, and my parent bangga sama saya. Yang kedua adalah saya bisa memberikan kehidupan yang layak untuk mereka. Nah, cobalah kita semua atau sahabat Panji juga coba cari selalu manfaat atau benefit apa yang kira-kira bisa didapatkan kalau misalkan sahabat melakukan hal tertentu. Dan coba itu terus, and it's really works for me. Tips yang kedua itu adalah control your spirit. Nah, control your spirit ini dimaksud adalah semangat dan antusiasme yang terlalu tinggi di awal akan memicu pengurangan semangat ketika mengalami tantangan. Nah, yang kedua, simpan semangat atau tenaga untuk tetap termotivasi setelah mengalami kesulitan. Nah, saya lebih memandangnya ini ke arah yang control your spiritnya itu adalah kita selalu ready dengan kemungkinan terburuk. Jadi always be ready for the worst. Nah, biasanya kalau kita punya mimpi baru, terkadang kita terlalu semangat yang menimbulkan ekspektasi atau harapan yang terlalu besar juga. Nah, pada prinsipnya hidup itu tidak selalu mudah jalannya. Like life is not always beautiful. Nah, ketika kita menghadapi tantangan, kita masih punya backup energi atau spirit untuk tetap melangkah. Jadi sekali lagi, control your spirit and be ready for the worst. Tips yang ketiga yaitu positive mindset, yaitu cara berpikir yang positif. Yang pertama yaitu mengganti pikiran negatif dengan pikiran yang lebih positif. Akan selalu ada jalan keluar dari setiap tantangan. Yang kedua, cobalah untuk mengganti misalkan kata-kata seperti ini susah banget, ganti dengan ini menantang. Dan selalu tanamkan dalam diri kata-kata atau prinsip bahwa kalau orang lain bisa, saya juga pasti bisa. Contoh yang bisa saya berikan adalah saya selalu berpikir bahwa I always lucky, saya selalu beruntung. Kenapa? Karena contohnya misalkan saya terima suatu tempat kerja
saya selalu berpikir merasa bahwa saya beruntung mendapatkan pekerjaan tersebut, karena saya percaya di luar sana sangat banyak orang yang jauh lebih pintar, jauh lebih bertalenta, jauh lebih ahli dari saya. Tapi saya mendapatkan kesempatan untuk bisa bekerja di situ adalah suatu keberuntungan. Jadi dengan kita berpikir beruntung, berterima kasih, kita akan melakukan hal yang lebih positif. Jadi berusaha untuk memberikan atau membuat orang yang merekrut kita tuh menjadi beruntung untuk mendapatkan kita, instead of membuat mereka merasa bahwa itu merupakan suatu kesalahan untuk merekrut kita. Tips selanjutnya itu adalah just do it. Jadi terlalu memikirkan dan membayangkan cara mencapai tujuan kadang sangat melelahkan. Memang sangat benar, karena kita kadang-kadang sebelum kita melakukan sesuatu, kita terlalu overthinking it, kita terlalu memikirkannya, kita terlalu mengandai-andai, misalkan gini, misalkan gitu, dan itu sangat menguras tenaga dan energi, dan itu akan sangat melelahkan. Dan biasanya ketika kita memikirkan terlalu banyak, itu akan menimbulkan ekspektasi yang terlalu besar juga. Padahal kadang-kadang di lapangan itu tidak sesulit itu atau tidak secomplicated itu. Nah, tipsnya adalah mulai mengerjakannya, dan biasanya kita akan tahu kalau mengerjakannya tidak sesulit yang ketika kita saat memikirkannya. Jadi please just do it, don't spend too much energi, atau misalkan kuras terlalu banyak energi untuk sekedar memikirkannya. Jadi lakukan dan kita akan lihat hasilnya. Tips yang selanjutnya itu adalah inspiration story. Jadi kisah yang inspiratif. Nah, kisah inspiratif orang sukses dapat kita jadikan cermin atau bahan perbandingan atas apa yang terjadi pada hidup kita. Nah, yang kedua, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Keberuntungan adalah buah kerja keras dan kesabaran menghadapi tantangan. Nah, saya juga suka sekali membaca biografi dari orang yang sukses. Nah, di sana kita bisa melihat bahwa berapa banyak mereka jatuh, dan apapun yang mereka dapatkan sekarang itu tidak semerta-merta, tidak sesimpel itu mereka dapat. Banyak sekali kisah pahit atau manis yang ada di balik kesuksesan orang tersebut. Jadi saya ingat ada ketika saya membaca sebuah inspirasi dari Mr. Alex Maley, yang itu merupakan CEO yang terkenal di Australia, bahwa di situ saya belajar juga bahwa ketika kita jatuh, atau ketika kita susah, atau ketika kita gagal, kadang kita merasa bahwa orang lain akan mencemooh, akan mengatai kita, akan menjelek-jelekkan kita dan sebagainya. Jadi itu bakalan sangat mengganggu dan akan menurunkan motivasi atau semangat hidup kita. Akan tetapi think different way, bahwa setiap orang tuh punya kesibukan sendiri-sendiri. Jadi paling mereka akan ngomongin atau mencemooh atau misalkan memikirkan tentang kita paling nggak beberapa hari. Setelah itu mereka akan busy with their life. Achievement grafik. Nah, yang pertama yaitu buat grafik untuk semua pencapaian kita, untuk melihat sejauh mana perkembangan atau progres dari proses pencapaian goal. Nah, di sini kita akan juga bisa melihat bahwa grafik kita memang kadang naik, kadang turun. Tapi ambil sisi positifnya, bahwa sometimes kita juga bisa grafiknya naik. Nah, itu bisa kita jadikan dorongan. Ketika kita melihat grafiknya turun, kita akan mencoba merefleksikan diri, kira-kira tone-nya di mana yang belum ketemu, seperti itu. Yang kedua adalah kita dengan melihat grafik tersebut, kita selalu bisa menyadari bahwa jalan itu tidak selalu mulus, dan juga jalan juga tidak terlalu kasar. Dengan variasi itu kita anggap bahwa itu adalah variasi hidup. Celebrate your success. Nah, setiap langkah kecil sepanjang perjuangan adalah sebuah kesuksesan. Jadi appreciate your success, ya, hargai kesuksesan dan kerja keras kita.
Yang kedua, rayakan kesuksesan dan berikan penghargaan atas setiap pencapaian. Nah, jadi di sini ketika kita mengalami sesuatu yang namanya sukses atau berhasil, kita harus membuat sesuatu yang berkesan atau bikin small celebration. Jadi ketika suatu saat nanti kita menghadapi tantangan atau challenge, kita flashback lagi, lihat lagi sesuatu yang berkesan itu akan muncul lagi bahwa kita loh pernah sukses. Kita nggak hanya pernah gagal, tapi kita juga pernah sukses. Nah, ini adalah tips yang terakhir, yaitu have fun dan love yourself. Nah, di sini adalah temukan dan lakukan hal-hal yang menyenangkan sambil terus melanjutkan langkah untuk mencapai tujuan atau goal. Jadi tetap selalu jangan lupa untuk having fun atau menikmati hidup dan juga mencintai diri kamu sendiri. Yang kedua adalah mental atau fisik yang sehat akan menghasilkan ide yang lebih kreatif dan bermanfaat. Jadi selalu sediakan misalkan waktu untuk menikmati hidup, misalkan untuk kesehatan, lari pagi atau jalan-jalan, dan segala sesuatu yang bisa meningkatkan atau merefresh kepenatan atau kelelahan kita dalam usaha untuk mencapai tujuan kita. Bagaimana sahabat Panji? Seru kan topiknya kita hari ini? Semoga bisa bermanfaat ya. Keep motivated and reach your goal ya. Selalu termotivasi dan raih apapun tujuan hidup kita. Thank you for watching and then see you on the next topic.